Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Jagoan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi sama Desi di sini, teman-teman. Insya Allah ya, doakan Desi istiqomah dalam membuat konten-konten, istiqomah syuting, istiqomah terus berbagi pengalaman, sharing cerita, biar kita bisa lebih dekat lagi, teman-teman. Nah, Bismillah ya. Malam ini Desi mau cerita, teman-teman. Jadi alhamdulillah ini tadi baru dapat pengalaman yang menarik dan mungkin juga bisa teman-teman ambil hikmahnya, dan juga mungkin ada beberapa yang relate juga. Yang mau Desi ceritakan, teman-teman, ini perihal komunikasi. Nah, ayo di sini siapa yang pernah ngalamin miskomunikasi? Akhirnya dari miskomunikasi itu hubungan jadi rusak, entah itu hubungan pertemanan, hubungan rekan kerja, bahkan mungkin hubungan keluarga atau sama pasangan, atau karena komunikasi yang tidak baik, akhirnya kita melewatkan hal-hal yang baik. Nah, jadi ini tadi sedikit cerita ya, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian yang melibatkan Desi dan ya beberapa orang lah. Nah, apa namanya? Intinya atau punjernya atau sumber masalahnya adalah miskomunikasi. Dari Desi sendiri juga sudah mengakui salah kalau Desi tidak memastikan informasi itu dengan baik dan benar. Akhirnya yang terjadi, niat baik ya, niat baik saja ternyata nggak cukup, teman-teman. Berangkat dengan niat yang sangat baik dan ya dengan semangat lah ya, dengan semangat, oh ini kebaikan, ternyata kebaikan-kebaikan itu tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik. Jadi yang terjadi adalah ada salah satu pihak yang merasa apa, bukan dirugikan ya, tapi mungkin tersakiti terhadap apa-apa yang eh, apa-apa yang kita lakukan gitu. Padahal niatnya tidak seperti itu. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Maksudnya itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang memang harus kita lewati gitu. Nah, balik lagi perihal komunikasi ya, teman-teman. Ternyata ketika kita tidak hati-hati dalam berkomunikasi, entah itu kepada siapapun, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada teman-teman, itu sangat bisa merusak hati, teman-teman. Nah, bayangkan ya kejadian yang tadi, semisal kedua belah pihak ini tidak ada yang mau mengalah, kedua belah pihak ini tadi tidak ada yang bisa berpikir jernih, hatinya penuh kemarahan, penuh kebencian, akan jadi rusak hubungan yang sudah dibina bertahun-tahun, akan jadi rusak persahabatan yang sudah dibina dari ya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Nah gitu, akhirnya tadi dengan dimediasi ya, teman-teman, kita akhirnya duduk bersama-sama ngobrol, dan memang ternyata semuanya setelah diobrolin itu, oh alah ternyata seperti ini, ya udah clear semuanya. Nah, bahaya, teman-teman, ketika kita misal nih ya apa namanya, mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus itu masuk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, apalagi ketika kita itu adalah tipe-tipe orang yang overthinking, senengannya semuanya itu dipikir, sampai mungkin ada sinetron aja bisa masuk di dalam pikiran kita, ikut kepikiran. Nah itu kalau sinetron udah masuk di pikiran kita, itu namanya overthinkingnya tuh over gitu. Nah gini, teman-teman, kan Desi pernah bilang ya di salah satu podcast atau konten Desi, kalau wes toh apa-apa itu sholawatin dulu, karena sholawat itu bisa membuka banyak pintu kebaikan. Sholawat itu bisa membawa kita pada satu titik
titik kebaikan yang lainnya. Nah, apa hubungannya sholawat dengan komunikasi ini tadi? Tentu ya teman-teman, skill dalam berkomunikasi itu sangat kita perlukan ya, apalagi di era saat ini. Tapi selain itu kita juga perlu memanajemen diri kita dan hati kita. Ketika misal kita mendapatkan informasi yang ya bikin shock lah kayak hari ini padahal mungkin kita biasa-biasa aja, tapi mungkin ada salah satu pihak atau entah siapapun itu, lawan bicara kita, lawan komunikasi kita itu ada yang mungkin nggak terima atau mungkin hatinya ya namanya manusia ya, kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka berikan kepada kita, apa yang mereka pikirkan terhadap kita, tapi kan kita bisa mengontrol apa respon kita terhadap seseorang, apa respon kita terhadap satu keadaan. Nah, yang pertama tadi kan ini ya, skill dalam berkomunikasi itu penting. Dan yang kedua, yang pertama tadi kan Desi bilang apa-apa sholawatin ya. Nah, ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang seperti ini ya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, insya Allah teman-teman dengan barokah sholawat, dengan berkah kita terus beristiqomah membaca sholawat, mencintai Rasulullah, itu kita akan menemukan solusi, kita akan menemukan jalan. Walaupun mungkin apakah misal nih ada kejadian kayak hari ini, kejadian miskomunikasi itu yang akhirnya jadi hubungannya agak nggak enak itu tadi, apakah langsung disolawatin? Ya enggak teman-teman, tetap kita butuh ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Tapi at least dengan kita sudah bersolawat itu di dalam hati kita insya Allah itu lebih mudah untuk menerima nasihat, kita lebih mudah untuk bisa memaafkan, baik memaafkan orang lain ataupun diri kita sendiri. Kita bisa lebih luas hatinya, lebih bisa melihat sesuatu itu dengan jernih. Nah, itu salah satu barokah sholawat. Jadi ayo teman-teman semuanya, kita perbanyak sholawat kita. Desi yakin kok, entah apa yang akan terjadi di masa depan ya, atau jangankan masa depan ya, besok lah, kita kan nggak tahu besok akan terjadi apa. Tapi dengan kita terus bersolawat setiap hari, insya Allah ketika kita menemui kesulitan, ketika kita menemui kesedihan, barokah solawat itu akan datang sebagai penolong kita. Barokah solawat itu akan datang sebagai obat untuk kesedihan kita. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga lisan kita terus ditakdir Allah untuk bisa menyebut kekasih Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.